Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. Jadi, langsung bareng aku Nanta Dan aku Ivona. Podcast ini cocok banget buat kalian yang masih mikir udah hijrah tapi kok masih baper ya sama yang bukan mahram. Nah, kita juga pernah ngalamin itu kota remaja. Dan kali ini kita bakal bahas topik yang panas banget nih. Tapi jangan lupa duluan ya. Judul kali ini adalah kita ngomong bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3. Menormalisasikan pacaran tapi katanya halal dan hijrah. Udah judulnya panjang, isinya juga pasti kompleks banget. Eits, tapi tenang aja. Kita ngomong santai aja kok. Oke, langsung aja nih, kalian pernah nggak di sosmed kayak Instagram, TikTok, YouTube Shorts nemu couple yang belum halal, belum nikah, tapi pihak sudah suami istri? Pernah nggak, Fon? Iya, bener. Sampai ada juga yang puasa bareng, nyawah bareng, iktikaf bareng, di malam-malam ganjil bulan suci Ramadan. Dan bahkan mereka pakai caption saling menuntut di kebaikan padahal mereka bukan mahram. Atau kayak caption lebih klasik nih, kita nih menuntut satu sama lain ke jalan yang lebih baik dan menuntun satu sama lain ke surga. Tapi surga mana tuh? Masih udah pada duluan nih. Surga beneran apa surga khayalan? Nah, kita gak gibah ya di sini. Kita bahas ini biar ngerti sebenarnya yang salah tuh perilakunya, niatnya, atau cuma netizen yang menilai. Let's go! Oke, kita udah kedatangan 3 tamu spesial nih. Nah, mereka bertiga ini udah sering banget aktif di kajian anak-anak muda, juga concern banget sampai namanya hijrah kekinian. Tapi sayangnya satu tamu ini barengan ada guys. Coba kita telepon dulu ya. Assalamualaikum, Zahra. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ramai banget nih ya. Maaf ya, hari ini aku berhalangan hadir untuk menemui kalian secara langsung. Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan aku Alana Hasna dan aku punya akun YouTube yang suka membahas tentang konten-konten Islami dan aku excited banget untuk membahas tentang masalah ini. Halo semuanya, perkenalkan aku Aurelia Nasya. Aku suka ikut kajian Ustazah Halimah Al-Idrus dan Kadang Sidin. Nah, semoga ngobrol kita kali ini bisa membuka pikiran banyak semua orang. Jadi gini, banyak pasangan muda sekarang yang merasa pacaran itu gak apa-apa asal gak berlebihan. Bahkan ada istilah pacaran syar'i. Gimana menurut kalian? Pacaran syar'i gimana? Pakai baju koko, pakai gamis, tapi jalan bareng kemana-mana. And again, there are belum mahram. Nah, itu dia. Seringnya sih bungkusnya doang ya yang Islami, tapi ujung-ujungnya sama aja pacaran kan? Nah, ya halal itu pernikahan ya teman-teman, bukan hubungan pacaran yang dibalut dengan sesuatu yang berbau Islami. Dan kadang dalilnya tuh kita saling menjaga, tapi kenyataannya sering banget kejadian gak pernah malam atau pas sambil nangis-nangis. Dan itu semua udah termasuk ke dalam wilayah ikhtilaf dan kawan. Bahkan dalam momen ibadah nih kayak iktikaf, kalau udah pengen bareng dia, fokusnya tuh udah bukan ke Allah lagi. Bahkan bisa jadi yang niat awalnya ingin mencari malam Lailatul Qadar jadi momen bareng si dia. Oke, untuk batasan antara perempuan dan laki-laki yang belum menikah sendiri udah ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang buruk dan keji. Seperti itu teman-teman. Jadi kata kuncinya tuh jangan cuma mendekati, tapi juga jangan zina. Nah, artinya flirting, ngobrol mesra, atau pegangan tangan, dan bahkan iktikaf bayar pajak tapi belum halal. Itu semua udah masuk ke wilayah zina. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga udah berfirman di bulan surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Nah,
dzalika azka lakum innallaha khabirun bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang itu demikian lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Dan dalam surah An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yaqribna yahmurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأرباب من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan auratnya kecuali pada mahram mereka, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Shadaqallahul adzim. Oh, itu bukan cuma tindakan fisik doang yang sejaga ya, tapi kita harus menjaga pandangan sama perasaan kita supaya tidak terjadi namanya berzina. Exactly, karena Allah juga ngelihatnya bukan cuma niatnya kan, tapi juga tarikahnya atau jalan yang kita tempuh. Jangan sampai niat kita tuh awalnya ke surga nih teman-teman, tapi malah jalannya itu muter dulu lewat neraka. Jadi kalau kita udah tahu larangannya, tapi tetap kita lakuin dengan pembenaran hijrah, itu namanya self-justification, alias kita tetap meyakini diri sendiri padahal jelas-jelas itu salah. Nah, selain ayat ada juga hadis yang menjaga kita supaya nggak keterusan ke hal-hal yang nggak kita inginkan. Nah, ini hadis yang paling umum. Tidaklah seorang laki-laki berhalak atau berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2165. Dan ini ada salah satu hadis yang kena banget nih. Kalau kita tahu niat kita benar tapi caranya nggak sesuai, yaitu sesungguhnya niat itu bergantung pada amalnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, yaitu hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Tapi niat baik aja tuh nggak cukup kan, tapi kita harus dibarengi dengan kegiatan baik-baik. Exactly, karena Allah juga ngelihatnya bukan cuma niatnya kan, tapi juga tarikahnya atau jalan yang kita tempuh. Jangan sampai niat kita tuh awalnya ke surga nih teman-teman, tapi malah jalannya itu muter dulu lewat neraka. Berdasarkan penjelasan yang udah kalian sampaikan ke penonton ini,
Aku sekarang pengen tahu deh, pengen nanya jujur ke kalian mama ya, pernah nggak sih mengalami fase-fase kayak gitu, atau kalian punya teman yang punya pengalaman kayak gitu? Terus gimana respon kalian terkait dengan Sih, dulu tuh sempat ngerasa kayak pengen deket gitu sama orang, tapi pengennya dari hati itu pengen diselimutin sama yang islami-islami gitu deh. Padahal deep down itu tuh sebenarnya ujung-ujungnya juga sama aja kayak orang-orang pacaran di luar gitu. Jadi sama aja. Satu lagi kalau kita nggak punya teman banget buat kita punya sesuatu yang baik yang benar-benar niat untuk lulus dan kalau kita bilangnya aku pengen nikah nih mereka jawabnya ya udah nikah aja. Kadang kita malu dari orang tua, takut kalau di Indonesia, tapi lebih takut di mana nih? Takut di dunia atau takut di akhirat? ini banget ya? Oke. Jadi apa nih solusi realnya kalau emang lagi sayang sama seseorang tapi belum bisa nikah? Gimana tuh? Ya gimana tuh? Oke, teman-teman sekarang fokus aja perbaikin diri sendiri. Nanti kalau udah waktunya nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pertemukan kita dengan mereka di waktu-waktu yang tepat, dan pastinya nih nggak pakai maksiat teman-teman, seperti itu. Jadi jangan membiasain pacaran Islami. Gak ada tuh istilahnya. Yang Arab itu bukan berarti pacaran versi syari. Karena Arab itu berarti sebuah proses yang emang diniatin untuk menikah. Intinya jangan fokus maksiat, pakai jalur niat baik karena Allah itu tahu isi hati kita tuh kayak gimana, bukan hanya sekedar tampilan caption Instagram kita. Masya Allah, makasih banget ya buat Zahra, Arana, sama Awer buat sharing-sharing ini keren-keren banget semua, Masya Allah. Dan semoga kita tetap istiqomah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjaga lisan, terus tangan kita, juga hati kita. Oke? Wah, Masya Allah, tabarakallah banget ya narasumber kita kali ini. Masya Allah. Dan buat teman-teman yang ngedengerin episode kali ini, semangat terus dalam proses hijrah. Jangan ragu buat putus hubungan yang arahnya tuh nggak jelas. Karena jalan menuju surga itu nggak butuh pasangan yang ngajak iktikaf bareng aja, tapi ngajak akad dulu baru ibadah bareng. Oke, kami sebagai host untuk episode ini pamit undur diri, and that's all from us. See you guys on the next episode. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.